Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah Nabi selanjutnya adalah Nabi Zakaria. Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zakaria diutus kepada Bani Israel. Saat itu kerusakan dan kemaksiatan itu merajalela di tengah kaum itu. Raja zalim dan kejam berkuasa. Meski berlanjut, Nabi Zakaria semangat berdakwah. Dia menyeru untuk menyembah Allah, dan beliau juga mengingatkan dampak perbuatan buruk dari mereka dan mengajak mereka untuk bertobat. Hanya satu yang membuat Zakaria bersedih. Siapa kelak yang akan menggantikan tugasnya berdakwah? Sedangkan sampai usia selanjut ini Allah belum juga mengkaruniai keturunan kepadanya. Nah, Zakaria yang telah lanjut usia, tulangnya mulai rapuh, tubuhnya juga semakin lemah. Seluruh rambut di kepalanya pun sudah berubah menjadi putih. Istrinya pun tidak muda lagi. Namun Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan tetap berdoa. Ia memohon kepada Allah dan sadar akan keadaan yang tua itu. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya, tempat memohon kepada Allah, Tuhan yang telah mengirimkan rezeki dan jalan yang tak pernah disangka-sangka. Nabi Zakaria tak pernah lelah untuk berdoa. Dia terus bermunajat dengan penuh kehusukan. Ya Allah, beri aku dari sisimu seorang keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sepanjang hidupnya, Nabi Zakaria tidak pernah kecewa atas doa-doa yang dipanjatkannya. Jika Allah belum mengabulkan, bukan berarti Allah tidak sayang. Allah hanya sedang menguji. Nabi Zakaria yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Lalu, kapankah Allah akan mengabulkan doanya? Bagaimana Nabi Zakaria tahu jika doanya terkabul? Kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa muda tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi, sejarah beliau itu dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah Nabi Zakaria sebanyak 8 kali. Di antaranya adalah surat Al-Imran ayat 3, ya, surat Maryam ayat 2-11. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi, kegiatan mereka itu ada di Baitul Maqdis. Jadi dakwah Nabi Zakaria adalah dengan kelembutan. Beliau terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah dengan lemah lembut. Ujian yang diberikan oleh Allah terhadap dakwah Zakaria adalah beliau tidak kunjung mempunyai keturunan. Nabi Zakaria sangat sedih, tidak punya anak. Nabi Zakaria sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Maryam adalah perempuan, kan Nabi itu harusnya laki-laki. Nabi Zakaria tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku sedang seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Quran surah surat Maryam ayat 4-6. Doa lain yang dipanjatkan yaitu Rabbi habli miladunka zuriatan thayyiban innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikan aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Quran surat Al-Imran ayat 38. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah. Akhirnya mujizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemani Nabi Zakaria dan memanggil beliau yang saat itu sedang sholat. Wahai Zakaria, kami memberi kabar kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Quran surat Maryam ayat 7. Oleh malaikat Jibril, Nabi Zakaria kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istrinya adalah seorang yang mandul dan yang telah mencapai usia lanjut, ternyata Allah memberikan mujizat untuk mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria tak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah seperti yang tertuang dalam surat Maryam ayat 10. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu adalah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."
Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat itu menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan Allah kepada Nabi Zakaria, yaitu seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam menyebutkan bahwa pertanda dari Allah tersebut datang. Nabi Zakaria hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria menahan lisannya untuk tidak bicara dengan kaumnya sendiri, melainkan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam riwayat yang tertulis pada Quran surat Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu siang dan malam. Maryam ayat 11. Nabi Zakaria selanjutnya mengucapkan syukur kepada Allah, sebab setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang soleh bernama Yahya. Yahya merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria, dan istrinya itu lalu diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, beliau bersama Nabi Zakaria berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dan Yahya bersama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zalim dan keji. Nah, jadi itulah ya dari Nabi Zakaria ini kita belajar bahwa apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Kalau wanita mandul itu kan dia nggak bakal punya anak, tapi kata nggak punya anak, rahimnya itu ada masalah. Nah, jadi Allah itu bisa memberikan apa yang kita minta. Allah ingin melihat kesungguhan dari doa kita.